belajar mata pelajaran perbankan dasar. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita, kepercayaan kita masing-masing, supaya proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mendapat berkah dari Tuhan. Jadi silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut, saya akan cek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Priani, Hadir Pak. Arnita, Hadir Pak. Andi Nanda, Hadir Pak. Rizaldi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya saya memberikan sedikit motivasi, sedikit perhatian kepada anak-anakku, supaya kedepannya nanti anak-anakku bisa lebih giat lagi belajar, bisa lebih fokus lagi. Kenapa? Karena akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa anak-anakku yang mulai kurang fokus terhadap pelajaran, ada yang sudah tidak fokus lagi terhadap apa tujuan disekolahkan di tempat ini, khususnya anak-anak program kalian perbankan. Saya harap kembali ke tujuan awal. Jadi kita itu harus betul-betul fokus, kita itu harus betul-betul mampu untuk menempatkan diri kita sebagai seorang siswa. Jadi saya harapkan anak-anakku betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, betul-betul memahami apa yang akan dipelajari. Jangan seperti anak-anak yang tidak ada sekolahnya. Kita itu di sini disekolahkan oleh orang tua kita, ya pasti semua ingin sukses ya. Tidak ada siswa, tidak ada orang tua yang mengharapkan anak-anaknya gagal. Nah, kembali lagi, bagaimana kita menjadi siswa, bagaimana kita menjadi orang-orang sukses, betul-betul serius dalam belajar, betul-betul serius dalam belajar. Jangan sampai orang tua sudah mati-matian, orang tua sudah habis dana, habis pikiran juga memikirkan kalian, tetapi hasilnya tidak ada. Jadi sekali lagi saya ingatkan anak-anakku, kembali fokus kepada apa yang ingin dicapai, kembali fokus pada tujuan utamanya sekolah, supaya kedepannya anak-anakku bisa menjadi orang-orang yang sukses seperti orang-orang yang sebelum-sebelumnya kalian. Paham ya? Paham. Sebelum kita masuk ke materi inti, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai simpanan deposito. Mungkin di antara anak-anak sekalian masih ada yang ingat apa yang kita pelajari yang lalu mengenai simpanan deposito. Kira-kira ada yang bisa mengulangi apa itu simpanan deposito? Saya Pak. Ya, silakan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian pihak ketiga dengan bank. Itulah tadi jawabannya. Saya kira kita sama-sama beri aplaus dulu, teman-teman. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kredit, ya. Kira-kira anak-anakku sekalian, apakah pernah mendengar kata ini? Pernah ya? Pernah. Jadi di dalam dunia perbankan, di dalam dunia keuangan itu ada yang dikatakan dengan istilah kredit. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari ini, apalagi di zaman milenial ini,
hampir semua ranah kehidupan kita, hampir dari segi kehidupan itu dalam semua kegiatan transaksi keuangan, dalam semua kegiatan perdagangan ini selalu bersentuhan dengan ini, kredit. Jadi inilah yang akan kita bahas, sistem yang akan kita pakai. Anak-anak sekalian nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Di setiap kelompok ini akan Bapak berikan materi untuk didiskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian hasil dari pembahasan masing-masing kelompok itu akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing di depan kelas. Saya kira jelas ya? Ya, jadi ini nanti akan saya bagi kelompok, kemudian anak-anak akan membahas. Jadi dalam kelompok itu nanti ada yang bertugas sebagai tulen yang akan mencatat semua hasil diskusi terkait dengan materi. Kemudian nanti ada yang akan menjadi presentator. Jadi ada satu anggota kelompok yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya dan kelompok lain akan menanggapi ataupun memberikan masukan. Paham ya? Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, silakan anak-anak tulis. Kompetensi dasar penetapannya menganalisis kredit perbankan. Kemudian keterampilannya menghitung kredit perbankan. Materi yang akan kita pelajari yang pertama menjelaskan pengertian kredit. Yang kedua menjelaskan unsur kredit. Kemudian yang ketiga menjelaskan prinsip kredit. Kemudian yang keempat memahami tujuan kredit. Selanjutnya menjelaskan fungsi kredit. Jadi inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kelompoknya sudah. Jadi masing-masing kelompok di sini Bapak akan bagikan lembar kerja. Di dalam lembar kerja ini anak-anakku akan saya tugaskan untuk mencari materi ya. Jadi silakan dibuka laptopnya, kemudian browsing di internet, cari materi masing-masing kelompok. Paham ya? Jadi ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 4. Jadi apa tugasnya? Silakan di browsing di situ, kemudian cari pengertiannya kredit. Kemudian juga ada itu pendapat beberapa ahli, ada pendapat beberapa ahli mengenai pengertian kredit. Kemudian selanjutnya apa lagi? Unsur kredit ya. Jadi silakan browsing, kemudian yang ketiga sebagai penulis catat. Selesai? Oke, jadi setelah anakku melakukan diskusi untuk mencari permasalahan tadi, menyelesaikan, jadi saya akan meminta kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brenda Octavia, perwakilan dari kelompok 1 akan membahasakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengertian kredit dan unsur-unsur kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Baiklah anak-anak sekalian, setelah tadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ada baiknya kita menyimpulkan. Jadi mungkin ada satu di antara anak-anakku yang bisa memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Unsur-unsur kredit. A. Kepercayaan. B. Kesepakatan. C. Jangka waktu. D. Risiko. E. Balas jasa. Baiklah, itu yang dapat saya simpulkan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi kesimpulan yang telah dibacakan oleh temannya. Saya harap anak-anakku bisa memahami dan mengerti apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kedepannya anak-anakku bisa lebih serius lagi dalam belajar. Terakhir, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, saya harapkan anak-anakku tetap dalam kondisi yang siap untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Terakhir, untuk minggu depan, pembelajaran kita minggu depan insya Allah kita akan masuk pada materi kredit perbankan, ya, menghitung kredit perbankan. Jadi anak-anak di rumah bisa buka-buka, bisa browsing mengenai materi kredit perbankan supaya minggu depan kita akan lebih mudah untuk mempelajari itu mengenai kredit perbankan ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Setelah pelajaran diakhiri, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai.